Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel saya, Imron Wasi. Hari ini saya akan membahas topik pemilu 2024, terutama setelah Pilpres ini selesai. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pilpres 2024 ini diikuti oleh 3 pasang kandidat. Pasangan nomor urut 1 itu ada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasangan nomor urut 2 ada Bapak Prabowo Gibran dan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 3 ada Bapak Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari ketiga pasang kandidat tersebut tentunya ada kingmaker dalam tanda petik di antara ketiga pasangan calon ini, sehingga mengakibatkan efek ekor jas terhadap ketiga figur yang sedang berlaga pada kompetisi pemilu 2024. Misalnya, pada pasangan nomor urut 1 itu ada figur Bapak Surya Paloh sekaligus Ketua Umum dari Partai Nasdem. Kemudian pada pasangan nomor urut 2 ini tidak bisa disangkal oleh siapapun, ada faktor Presiden Jokowi di sana karena ada putra sulungnya yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Pak Prabowo Subianto. Dan pada pasangan nomor 3 itu ada Ketua Umum PD Perjuangan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dari ketiga kingmaker tersebut tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kontestasi politik pemilu 2024 ini. Oleh karena itu, pertemuan antara ketiga kingmaker ini sebelum maupun setelah Pilpres ini sangat menarik sekali teman-teman. Terutama yang terbaru bisa kita lihat ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Meskipun di ruang publik ini menciptakan atau menimbulkan asumsi terkait dengan siapa yang mengundang atau memang siapa yang ingin bertemu lebih awal. Apakah Pak Presiden Jokowi yang ingin berharap dan bertemu dengan Pak Surya Paloh sebagai kingmaker dari pasangan nomor urut 1 atau memang ada keinginan dari Pak Surya Paloh untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Karena kedua figur politik ini, elit politik ini sebagai kingmaker tentunya sebagai langkah awal untuk melakukan rekonsiliasi politik, terutama pasca pemilu 2024 ini teman-teman. Oleh karena itu, hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh memang kalau kita lihat ke belakang ini memiliki jejak historis yang dekat begitu, terutama bagaimana pada saat itu Pak Surya Paloh mendukung Pak Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karena itu, pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi ini mengundang respon yang berbeda, terutama dari koalisi Amin. Karena berdasarkan penelusuran saya teman-teman bahwa tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh terhadap koalisi Amin untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Selain itu, kedekatan antara Presiden Joko Widodo dengan Pak Surya Paloh selaku Ketua Partai Nasdem ini juga sangat dekat. Mungkin teman-teman masih ingat pada pemilu 2014 yang lalu, Partai Nasdem itu membuat semacam tabloid kawan kita. Nah, tabloid tersebut itu tadi ya, untuk membendung arus perlawanan kampanye yang bersifat negatif maupun yang bersifat kampanye hitam. Tak hanya itu teman-teman, Partai Nasdem yang diprakarsai, yang dipimpin oleh Pak Surya Paloh juga memiliki idiom politik ya, memiliki idiom politik sekaligus memiliki relasi politik yang baik dengan Pak Jokowi, sehingga mereka menciptakan dalam tanda petik Jokowi adalah kita. Kemudian teman-teman, pada pemilu 2024 ini Presiden Jokowi dengan Pak Surya Paloh ini memiliki afiliasi politik yang berbeda. Di satu sisi, Partai Nasdem yang diketuai oleh Pak Surya Paloh ini mendukung pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan Pak Jokowi ini mendukung Prabowo Gibran ya, Prabowo Gibran, karena di sana ada putra Pak Jokowi. Tidak mungkin Pak Jokowi tidak mendukung putranya maju dalam kompetisi elektoral, teman-teman. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang muncul di ruang publik, apakah betul pertemuan Minggu malam kemarin antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi hanya sekadar membahas soal kebangsaan dan lain sebagainya. Saya rasa itu adalah langkah awal, pertemuan awal antara baik Presiden Jokowi maupun Pak Surya Paloh untuk merajut komunikasi politik atau silaturahmi politik agar bisa membaik lagi secara hubungan politik. Karena sebelumnya, terutama sebelum pemilu 2024, hubungan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi di ruang publik ini dianggap renggang, begitu teman-teman. Oleh karena itu, pertemuan kedua kingmaker ini antara Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi Pak Jokowi tentunya ini memiliki kohesi sosial yang tinggi begitu. Karena sangat menarik ketika Pilpres 2024 selesai, siapa yang akan bertemu lebih awal. Apakah misalnya Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjadi kingmaker dari 03 pasangan Ganjar Mahfud, atau memang Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, atau sebaliknya Pak Surya Paloh memimpin komunikasi dengan Bu Mega baru ke Pak Jokowi. Nah, ini sesuatu yang berkelindan dalam politik di Indonesia, teman-teman. Di samping itu, Partai Nasdem memang kalau kita lihat ke belakang juga tadi ya sudah mendukung Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Nah, ada beberapa hal tentunya ketika Partai Nasdem itu
terutama Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi, tentunya ada beberapa hal yang perlu yang dibahas ya tentunya. Mungkin bisa saja ini langkah politik Pak Jokowi sebagai Kingmaker 02 untuk mencari dukungan bagi koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Karena jika Prabowo Gibran ini terpilih nanti ya berdasarkan real count KPU, kalau kita rujuk sekarang juga memang merujuk ke hasil quick count dan real count KPU, Prabowo Gibran itu unggul. Nah, jika Prabowo Gibran ini terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, sudah barang tentu ini akan ada langkah komunikasi politik yang dilakukan baik oleh Prabowo maupun oleh Pak Jokowi terhadap partai-partai politik yang menjadi kompetitornya, baik itu 01 maupun 03. Kenapa demikian, teman-teman? Karena koalisi pemerintahan yang dibangun oleh Prabowo Gibran, kalau misalnya tidak mengajak 0103 itu belum melampaui 45% dukungan pemerintahan, teman-teman. Artinya, ini bisa saja mengganggu stabilitas pemerintahan dan stabilitas politik. Sehingga mau tidak mau, Pak Prabowo dalam pidatonya kemarin itu mengatakan bahwa kami akan merangkul semua pihak, semua pendukung untuk melakukan dukungan terhadap Prabowo Gibran, terhadap pemerintahan begitu, agar program, kebijakan dan lain sebagainya itu bisa berjalan mulus tanpa ada dukungan dari partai politik lainnya yang hari ini ada di 01 maupun 03. Pasangan Prabowo Gibran tentu akan mengalami politik yang cukup terjal nantinya, teman-teman. Oleh karena itu, pesan politik Pak Prabowo pada saat pidatonya setelah diumumkan unggul pada quick count, mereka itu akan merangkul semua pihak. Itu secara komunikasi politik merupakan pesan simbolik bahwa nanti akan ada partai politik yang bergabung terhadap pasangan Prabowo Gibran. Baik itu Partai Nasdem yang sudah bertemu lebih awal dengan Presiden Jokowi ataupun partai-partai politik lainnya, teman-teman. Partai Nasdem tentunya memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi, teman-teman ya. Termasuk juga bisa saja setelah Partai Nasdem melakukan komunikasi dengan Pak Jokowi, bisa pula Partai Kebangkitan Bangsa yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar, wakil dari Anies Rashid Baswedan, bertemu dengan Pak Jokowi, teman-teman. Karena tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, meskipun ini perlu dicatat juga. Karena sebelum Pilpres dilakukan, Prabowo sesungguhnya itu sudah melakukan koalisi dengan Prabowo Subianto dan akhirnya berpindah haluan fungsi politik ke 01 untuk menentukan atau mencari figur capres maupun cawapres, sehingga Muhaimin Iskandar itu terpilih sebagai cawapres dari koalisi Amin, teman-teman. Nah, mungkin ada semacam gengsi politik juga mungkin ya di antara hubungan PKB dengan Prabowo Gerindra ya pada saat koalisi yang sudah tercipta itu, teman-teman. Nah, lalu kemudian teman-teman, selain itu sebelumnya kalau ini kan di koalisi Amin ada Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Partai Keadilan Sejahtera kita tahu selama 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi mereka berada di luar pemerintahan atau sebagai oposisi. Nah, apakah PKS itu akan tetap berada di role sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran nantinya, atau memang ini akan masuk ke gerbang pemerintahan? Karena perlu diingat juga teman-teman bahwa Partai Keadilan Sejahtera juga memiliki relasi politik yang baik dengan Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra. Kita ingat tentunya pemilu-pemilu sebelumnya Partai PKS sangat luar biasa mendukung Prabowo maju dalam Pilpres, teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Terutama kan PKS ini sudah cukup lama berada di luar pemerintahan. Memang pasti akan banyak godaan-godaan atau rayuan-rayuan politik untuk oposisi masuk ke dalam pemerintahan. Karena sesungguhnya tidak ada koalisi yang ajak, yang kokoh, teman-teman, sebagai oposisi tentunya ya. Pasti akan ada keretakan begitu. Nah, jika pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini tentunya akan membawa implikasi secara politik. Bisa saja koalisi Amin ini akan pecah dalam waktu dekat. Terlebih jika PKB misalnya membangun komunikasi juga dengan Jokowi dengan Prabowo Gibran dan masuk ke dalam gerbong pemerintahan. Karena PKB juga kerap diasosiasikan ketika pemerintahan sudah ada kabinetnya, sudah terpilih presiden dan wakil presidennya, maka PKB itu akan masuk ke dalam pemerintahan, teman-teman. Otomatis pasangan Prabowo Gibran ini diprediksi juga akan mengajak Partai Kebangkitan Bangsa karena mencoba untuk merangkul kelompok Islam moderat, teman-teman. Nah, tentunya ini juga sangat penting. Dalam konteks demokrasi seharusnya ada partai politik yang menjadi oposisi. Hemat saya memang partai politik yang kalah dalam kompetitor pemilu 2024 ini menjadi oposisi. Misalnya tadi seperti yang kita ketahui ada PKS yang sudah 2 periode menjadi oposisi atau di luar pemerintahan, dan juga PDIP, teman-teman, yang sudah memiliki pengalaman menjadi oposisi ketika SBY memimpin. Nah, oleh karena itu jika PKS dan PDIP misalnya berada di luar pemerintahan, ini tadi akan juga menciptakan keseimbangan antara koalisi pemerintahan ya, parlemen dan eksekutif begitu. Jangan sampai dalam arena demokrasi ini eksekutif terlalu kuat sedangkan parlemen ini lemah atau hanya sekadar menjadi stempel semata. Oleh karena itu baik eksekutif maupun legislatif ini harus seimbang.
Kenapa demikian? Karena untuk menjaga agar pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik juga tercipta, terutama proposal, program, berbagai kebijakan itu bisa bisa mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan yang sifatnya pragmatisme politik, teman-teman. Jadi memang dalam konteks ini Prabowo Gibran memerlukan dukungan politik dari entitas politik lainnya, baik itu Partai Nasdem misalnya, PKS dan PKB, ataupun bisa juga mengajak Partai Persatuan Pembangunan, teman-teman. Meskipun di sana juga ada Pak Sandiaga Uno ya, yang awalnya pernah menjadi calon wakil presiden bersamaan dengan Prabowo Subianto, sekaligus kader Gerindra yang bermigrasi ke P3. Nah, tentunya Sandiaga Uno dan Prabowo juga memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, pertanyaannya apakah tadi PDIP akan berada di luar pemerintahan bersama dengan PKS, atau memang PKS akan masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran, mengingat kedekatan PKS dengan Prabowo. Oleh karena itu, teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita terkait dengan pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Oh iya, terakhir teman-teman, bahwa pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi juga ini tadi ya, selain bisa untuk membangun konsensus politik, misalnya mengisi pos-pos kementerian, lembaga dan lain sebagainya, bisa juga tadi untuk perlindungan hukum maupun tadi kepentingan ekonomi politik, bisnis dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.